Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel FPF Tutorial. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai mengapa pendapatan di YouTube selalu berkurang ya. Dan ini dialami saya tiap bulan, hampir pendapatan itu ada yang berkurang. Oke, kita lihat di YouTube Studio kita. Nah, cek di analitik ya. Terus kita cek pendapatan. Ini saya klik yang 365 hari terakhir. Oke, ini 104,74 dolar. Tadinya jumlahnya itu 150 dolar. Jadi selama dari tanggal 1 Juni sampai sekarang ya, Desember. Nah, ini tiap bulannya selalu ada pengurangan pendapatan itu. Nah, apa sih penyebabnya sehingga pendapatan tiap bulan tersebut selalu berkurang? Oke, cekidot saya akan jelaskan secara rinci di tutorial ini. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel FPF Tutorial. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi pendapatan YouTube yang selalu berkurang ya. Sebenarnya waktu beberapa bulan yang lalu saya pernah menjelaskan hal ini ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang belum saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, gini ya, pendapatan YouTube itu finalnya itu ada di Google AdSense. Jadi sebelum masuk ke Google AdSense, kita lihat di YouTube Studio itu bukan pendapatan real. Jadi yang di YouTube Studio adalah pendapatan yang bersifat estimasi. Jadi yang dinamai estimasi itu hanya perkiraan aja. Nah, yang namanya perkiraan itu belum final. Jadi jangan baper ya ketika kalian waduh seneng nih bulan ini pendapatan sampai dapat misalkan 100 dolar. Tiba-tiba di awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pendapatan makin berkurang dari 100 dolar menjadi 50 dolar. 50 dolar hilang. Nah, ini kenapa penyebabnya? Oke, akan saya jelaskan ya. Jadi pendapatan YouTube itu berkurang ada berbagai faktor ya. Yang pertama, berkurang karena menonton video kita sendiri. Jadi itu pasti ya, yang namanya YouTube di algoritmanya sudah sangat jelas bahwa menonton video sendiri pasti akan mengurangi pendapatan, dan yang paling fatal bisa aja akun kita kena suspend. Jadi ketika channel kalian sudah dimonetisasi, jangan coba-coba menonton video sendiri. Itu karena berakibat fatal. Jadi bukan hanya pendapatan berkurang dan akan kena suspend. Jadi hati-hati seperti itu. Terus yang kedua, jelas ketika kita menonton video kita dalam satu sistem jaringan wifi, walaupun kita menggunakan akun yang berbeda, taruhlah kita menggunakan akun istri itu menonton video kita, tapi menggunakan di wifi yang sama, jaringan yang sama. Nah, ini otomatis tetap kena suspend. Bukan hanya kena suspend, pendapatan akan berkurang. Jadi jangan coba-coba kalian mengulang-ulang nonton video walaupun dengan akun yang berbeda, pasti itu akan ketahuan. Dan ya kita capeknya aja, pendapatan kita akan terjun bebas. Jadi misalkan di awal sampai 30 hari ini nggak kelihatan ya di estimasi. Nah, baru setelah bulan berikutnya di tanggal 1 sampai tanggal 10 baru ada proses filterisasi dari YouTube, dan itu pendapatan tersebut yang real yang akan masuk ke Google AdSense. Biasanya kalau di AdSense itu
sekitar tanggal 13 ya, 13-14 tuh udah masuk. Jadi setelah difilter sama YouTube di tanggal 1 sampai tanggal 10, baru tanggal 13-14 nanti akan masuk ke Google AdSense. Nah itu yang pendapatan real yang kita dapatkan, yang akan bisa kita tarik di rekening bank. Oke, yang berikutnya yang ketiga ya. Jadi yang pertama sudah jelas nonton video sendiri, yang kedua menggunakan sistem jaringan wifi yang sama atau dalam IP yang sama ya. Nah yang ketiga ini yaitu ada penonton yang sifatnya itu spam ya. Jadi misalkan nih ada penonton yang nonton video YouTube kita, melompat iklan, kemudian nonton video kita kurang dari 1 menit misalkan, hanya nonton malas lah, baru beberapa detik langsung ditinggalin gitu video. Nah ini juga fatal ke pendapatan channel kita ya, karena ketika awalnya dihitung nih, nah setelah dihitung lihat ini spam nih, hanya kurang dari 1 menit, akhirnya di suspend, bukan di suspend pendapatannya dianulir gitu, dianulir, sehingga yang tadinya kita udah senang nih dapat $100 dalam bulan ini, nggak taunya banyak tontonan spam, bukan tontonan, banyak iklan-iklan yang istilahnya dianulir gitu karena banyak penonton spamnya, sehingga begitu masuk ke filter dari pihak YouTube maka akan berkurang pendapatannya. Jadi harap hati-hati ya dengan penonton spam ini, karena ya bikin baper kita ketika kita udah senang-senang malahan malah berkurang gitu, seperti itu. Oke itu ya, jadi ada 3 hal yang bikin pendapatan kita menurun ya. Jadi yang pertama nonton video kita sendiri, kedua menonton dalam satu IP atau dalam akses wifi yang sama, dan yang ketiganya tadi penonton spam ya, walaupun bukan kita yang nonton, orang lain, tapi tetap kalau misalkan menontonnya sebentar gitu, maka sebelum 30 detik dia udah-udahan nggak nonton di video kita, hanya sekedar melihat sebentar, nah itu tetap dianulir untuk pendapatan iklan di YouTube kita ya. Jadi begitu tanggal 1 sampai tanggal 10 difilter oleh YouTube, ternyata wah ini banyak yang spam nih, akhirnya nggak dimasukkan ke pendapatan valid kita gitu. Nah yang ketiga tadi ya, sekarang yang keempat yaitu tetap menonton berulang-ulang ya. Misalkan ada penonton orang lain, dan tapi di video itu mengulang-ulang nontonnya, frekuensinya sering gitu. Nah ini hati-hati akan terindikasi menjadi penonton spam juga kalau frekuensinya terus menerus. Nah nanti diindikasikan akan menjadi spam juga. Tapi yang keempat ini ya nggak masalah sih, asal jangan mencurigakan kita nyuruh orang lain, kamu nonton video kita, nanti iklannya masuk kamu dibayar. Nah itu kan jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi ada penonton yang loyal dengan channel kita, menonton berulang-ulang kali, ya biarin aja sih, walaupun ya bisa dipastikan ya sama YouTube nanti terindikasi spam. Tapi yang keempat ini ya mudah-mudahan dari algoritma YouTube tidak mendeteksi sebagai spam, tapi ada indikasi ketika nonton berulang-ulang di channel YouTube kita, nah algoritma akan membacanya ini adalah spam gitu. Takut ada orang yang suruh menonton iklan channel kita dan dibayar. Nah itu yang menjadi ketakutan dari pihak YouTube ya, karena kan sayang dia ngasih pendapatan tapi orang itu berlaku licik gitu untuk
meningkatkan traffic di videonya gitu. Oke, itu aja. Ada 4 hal yang menyebabkan dolar kita turun ya. Jadi ya kita sih tetap berkarya aja, tetap semangat, dan yang jelas mungkin ada indikasi juga yang faktor yang kelima, ada potongan-potongan yang dilakukan oleh pihak YouTube. Jadi yang kelima ini nggak bisa dijadikan parameter ya. Jadi yang kelima ini bisa jadi ada potongan dari YouTube, walaupun misalkan tidak spam, tidak dilakukan sendiri, tidak berulang kali, tapi ketika YouTube memotong administrasi di video kita bisa terjadi. Dan yang terakhir, yang keenam, ini belum saya jelaskan, yaitu barangkali kita salah melihat estimasi pendapatan di tanggal ya. Misalkan kita melihatnya hanya 28 hari gitu. Jadi kita lihatnya gini aja, kalau kita pengen mengetahui per bulan ya kita lihat bulan apa gitu, nanti kelihatan di sana. November tadi kita lihat $30, pasti lihat lagi November, oh jadi 26, kayak saya kemarin kejadian ya, berkurang gitu sampai $5. Tapi nggak masalah sih, yang penting nggak habis pendapatannya. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.